Music. Visitors, pagi ini masih barengan sama kita berdua nih, ada aku Anu Hiria. Ada aku Faudi Suwandi juga, dan juga bintang tamu spesial kita untuk pagi hari ini masih ada Bang Adit, yang masih di studio Visi FM. Betul sekali. Barusan yang mendengarnya satu single from Hanindia dengan Selalu Ada, sama nih dengan Bang Adit ya, yang selalu ada untuk melayani pastinya masyarakat Kota Medan nih, Visitors. Untuk saat ini sendiri aja nih udah kelihatan banget kalau Bang Adit ini salah satunya ya, ini peduli sekali terhadap mitra ojol, ojek online. Itu kan jarang ya ada orang, maksudnya kayak sekelas Bang Adit gitu mau meluangkan waktunya untuk bisa duduk bareng nih, gitu. Padahal kan sebenarnya Bang Adit ini bisa dibilang bosnya mereka gitu ya. Dulu waktu di perusahaannya banget. Tapi gimana secara Bang Adit untuk tetap memaintain hubungan silaturahminya itu biar tetap terjaga gitu Bang? Iya, dari yang pasti dari dulu sebelum di ojek online itu di perusahaan yang sebelumnya, bahkan sebelumnya, dan memang aku tuh orangnya kan lebih suka bersosial ya, artinya suka ngobrol sama orang-orang baru, suka berteman, suka ya mendengarkan keluh kesah dan lainnya. Jadi ketika ada mulai keluhan-keluhan dalam aplikasi, terus juga driver-driver punya masalah dengan aplikasi, dengan di lapangan situasi kondisi seperti apa, aku adalah orang terdepan yang menampung cerita masalahnya apa aja. Ada yang dituduh berbuat salah padahal nggak berbuat salah, dituduh sistem melakukan kesalahan. Ya, realnya seperti apa? Kan ada kadang driver-driver yang coba berbohong, ada juga kadang driver yang benar-benar jujur gitu, tapi dituduh oleh sistem berbuat kecurangan dan lain-lain. Mulai dari awal inilah mereka itu kan sudah ada bagian khusus sebenarnya yang menghandle, kayak misalnya kalau customer service gitulah gitu kan. Tapi ternyata merasa tidak puas, pengen tetap ketemu sama leadernya. Ya udah ketemu, sharing, dengarkan ceritanya. Alhamdulillah lebih adem, merekanya lebih tenang. Iya, karena udah jumpa langsung gitu. Oke, next time kita bareng abang ngopi-ngopi bareng di nggak usah di sini lah, di tempat lain gitu kan. Udah ketemu lagi sama kawan-kawannya, anggota-anggota komunitasnya, lebih seru lagi gitu. Nah, kebiasaan ataupun juga budaya inilah yang mulai saya bawa ke perusahaan ojek online itu. Gitu. Jadi ingat banget pertama kali waktu awal-awal baru masuk itu ada sempat mau dibuat aksi kumpulkan koin untuk perusahaan tersebut. Tujuannya untuk apa? Aksi unjuk rasa karena mereka merasa insentifnya itu ataupun juga bonus yang mereka pendapatannya semakin berkurang. Gitu. Jadi mereka semua abang-abang ojek online ini nggak terima, mau buat aksi kumpul koin untuk perusahaan transport online tersebut. Ini sebenarnya demo, cuma caranya sangat-sangat baik dan halus, gitu, tertib ya. Karena pada prinsipnya kita ataupun juga saya pribadi tidak melarang aksi unjuk rasa itu kan, tapi kan ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, sebelum di hari hanya itu kurang lebih 2 hari lagi, saya minta semua kumpulin, anggota saya kumpulin ketua-ketuanya yang akan membuat aksi. Kumpulin semuanya, ada kurang lebih terkumpul 70-an orang. Saya undang masuk ke dalam kantor, dan itu saya sempat ditanya sama beberapa pihak di internal orang kantor, termasuk bos yang ada di Jakarta juga kan. Loh, itu nggak bisa kayak gitu tuh, masuk kantor tak pada ribut di kantor, siapa yang bertanggung jawab dan lain-lain segala macam. Saya cuma bilang, yakin sama saya, mereka ini teman-teman kita, mereka ini saudara-saudara kita. Nggak akan ada onar, nggak akan ada keributan di dalam. Tidak akan ada anarkis, gitu ya. Tidak akan ada anarkis di dalam. Akhirnya kita tetap buat pertemuan dan pengamanan tetap diminta oleh pusat. Ada pihak kepolisian juga hadir, lalu kita ketemu di lantai 3. Saya ingat banget di situ saya dengarkan keluh kesahnya, sampai percaya nggak percaya saya netesin air mata di situ. Dan beberapa mitra ataupun juga abang dan juga kakak-kakak yang sebagai pelaku mitra driver ojek online pun juga meneteskan air mata. Gitu. Akhirnya udah dapet chemistry-nya. Singkat cerita di bawah, Pak Adit, kita nggak ada aksi, kita batalin deh aksinya. Kalau dari saya pribadi saya udah batalin aja, tapi kami akan rundingkan sama kawan-kawan yang lainnya. Alhamdulillah tidak jadi aksi.
Oke. Nah, artinya apa? Komunikasi ini punya kekuatan besar. Jadi pakailah cara berkomunikasi kita, cara dengan pengalaman kita, dengan mengetahui kondisi situasi seperti apa lawan bicara kita, gitu kan. Nah, saya rasa semua itu bisa mendapatkan hasil yang baik dengan cara kita berkomunikasi yang baik. Itu yang terus sampai dibawa, sampai ada ketemuan kopdar, ada apa kegiatan atau ada program baru, ayo kita kopdar ngumpul, sampai akhirnya dibuatlah ini program yang nggak tahu apakah tidak sengaja atau memang karena melihat keberhasilan Medan, sehingga kopdar ini menjadi salah satu program rutin secara nasional. Wow, secara nasional loh. Secara sektor dong ya. Betul, secara tidak langsung Medan ini menginspirasi kota-kota lainnya nih ya. Harusnya seperti itu, tapi kan kalau dari pejabat-pejabatnya yang ada di pusat mengatakan ini enggak, ini memang udah program nasional yang mau kita Oke, baik. Mengaku Rasul. Mengaku Rasul seperti itu. Tapi yang pasti nih Visitors, kalau tadi Bang Adit udah bilang komunikasi baik yang udah dijalin gitu ya oleh Bang Adit bersama dengan mitra-mitra ojol di luar sana nih sejauh ini, itu aku percaya sekali karena inputnya juga baik Bang. Iya. Gitu yang kita sampaikan tuh emang benar-benar ngena gitu, makanya outputnya juga bagus. Betul. Begitu. Tapi kan itu kan dalam skala kecil nih Bang, gitu, tidak menyeluruh begitu ya. Kalau kita melihat Kota Medan sendiri atau Sumatera Utara ini kan lebih kompleks lagi, lebih banyak masanya begitu. Bagaimana persiapan Bang Adit sendiri untuk menghandle itu semua? Karena kan Medan ini terkenal dengan barbarnya begitu. Dan juga kemajemukan ininya ya masyarakat. Iya. Seperti kita tahu di Sumatera Utara, kota terbesar pertama itu adalah Medan. Betul. Ibu kota Sumatera Utara kan. Nah, tentunya nggak hanya di Sumatera Utara aja, tapi untuk Indonesia, Medan ini kan digadang-gadang kota terbesar tiga. Ngetes loh dia, kita bodoh apa enggak? Iya, jadi tentunya untuk bisa menjadi seorang kepala ataupun juga pimpinan daerah Kota Medan ini tentunya mempunyai PR yang sangat besar sekali. Seperti saat ini Bapak PLT Wali Kota Medan kita sudah terus menggiangkan, ayo buat cantik Kota Medan, gitu kan, dengan kebersihan. Nah, ini sebenarnya salah satu poin bagi saya, salah satu poin kecil yang memang harus dibenahi. Tapi yang perlu digarisbawahi, ingat loh, kebersihan itu bukan tugasnya pemerintah, bukan tugasnya kepala daerah maupun juga dengan jajarannya. Kebersihan itu harusnya kesadaran kita semua, kesadaran kita bersama. Kalau cuman hanya sisi pemerintahan saja yang peduli dengan kebersihan, mau sampai 1 juta yang tukang sapu-sapu di jalan pun dipekerjakan, itu nggak akan bisa membuat kebersihan Medan jadi cantik ya, jadi bersih. Kalau enggak warganya, kalau enggak masyarakatnya yang sudah mulai sadar, termasuk saya dulu sering membuang sampah dari mobil, buka kaca sedikit, buang di jalan, gitu kan. Nah, karena udah punya anak, udah mulai melatih kedisiplinan anak, ketika nggak sengaja mulai kebiasaan lama, Pak, Papa, katanya nggak boleh buang sampah sembarangan. Oh iya ya, iya nggak jadi simpan lagi, jadi buang aja di bawah mobil gitu. Jadi ya ini salah satu contoh kecil yang harus kita udah lakukan dan terapkan sama generasi-generasi kita, gitu. Nah, untuk masalah yang lainnya, saya lebih fokus ke masalah pendidikan, kesehatan, dan juga kebersihan, tanda kutip. Kebersihan yang saya maksud bukan kebersihan lingkungan, tapi kebersihan di tubuh internal dari pemerintahan. Maaf kata kita tahu kalau Bang ya. Iya, maaf kata kalau kita tahu selama beberapa periode Medan itu kayak udah dikenal langganan Bang ya. Prestasi itu ya. Untuk masuk lagi ke 3 huruf itu. Prestasi buruk sih, harus tanda kutip sih. Iya, kan ke KPK lagi, Ya, lagi. betul. Sumatera Utara juga seperti itu. Mudah-mudahan Sumatera Utara di kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi dan juga Pak Ijek bisa menghilangkan, membuang jauh-jauh pemikiran negatif kalau Sumatera Utara itu adalah kotanya sarangnya korupsi. Betul Amin. sekali. Nah, begitu juga harapan saya, keinginan saya di Kota Medan ini juga bisa kita tepis, kita buang jauh-jauh. Jadi ya kenapa sih semua orang, mata masyarakat Indonesia menilai Medan itu sebagai kotanya korupsi? Iya. Nah, ini harus dilatih
dari nol, dari bawah. Kalau perlu datangin beberapa orang, beberapa instansi pemerintahan yang ada di kota yang bersih atau juga dari pusat untuk benar-benar bisa menjelaskan. Jadi terkadang kita sebagai, bukan kita lah, saya belum mencicip sebagai orang birokrasi. Mungkin terkadang teman-teman kita yang ada di birokrasi pemerintahan itu tahu, oh ini keluar untuk biaya ini untuk keluar ini untuk pengeluaran ini, oh ini. Tapi mungkin ada yang silap. Ada celah yang mungkin bisa membuat orang yang tidak senang untuk mengangkat. Iya, silapnya ini kadang-kadang markupnya ini yang tidak tahan ya. Nah, mulai make up dan lain-lain lah gitu kan. Nah, jadi artinya harus cerdas. Iya, melihat bagaimana apa yang tidak boleh, apa yang boleh gitu. Jadi harus benar-benar dikasih ilmu pendidikan, materi yang bisa mencegah sampai adanya korupsi. Harus bisa lah, dana yang besar itu harus bisa, sebenarnya sangat-sangat bisa dana yang bisa dikelola oleh Kota Medan itu untuk mensejahterakan masyarakat Kota Medan. Siap. Gitu. Nah, itu dia tadi visitors, pemaparan dari Bang Adit baru sedikit, tapi dari situ sebenarnya ada timbul pertanyaan lagi nih ya kan. Apa gitu? Aku masih punya banyak pertanyaan nih Bang Adit ya. Gimana caranya Bang Adit ini ya untuk bisa meyakinkan kaum milenial, anak-anak muda ini untuk tidak apatis lagi terhadap birokrasi di negeri ini, terutama di Kota Medan Politik sendiri. terutama ya. Iya betul. Salah satunya aku nih Bang. Iya. Aku harus yakinin banget. Betul. Soalnya salah satu yang udahlah gitu. Yes. Jadi kayak nggak mau ikut Di periode yang lalu inilah salah satu alasannya kenapa cuman kurang lebih 27 sekian persen, nggak nyampe 28% jumlah pemilih di Kota Medan. Iya nanti Bang, nanti aja abang tahan dulu jawabannya. Kita baru puterin dulu nih satu single yang satu ini kita punya Ardhito Pramono With Fine Today.